Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wasallam ajma'in. Kita lanjut pembahasan 5 soal lagi untuk soal latihan dari materi konsentrasi larutan. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Kali ini lanjutan kemarin ini tetap tentang konsentrasi larutan, tapi beberapa variasi aja ya. Baik, langsung saya tampilkan ke whiteboardnya. Oke, itu sudah saya kopikan soal nomor 6. Kita coba bahas, atau kamu pause dulu soal videonya, terus kamu coba jawab sendiri. Mudah-mudahan bisa menghasilkan jawaban benar. Soal nomor 6 ini ceritanya kita mencampurkan dua larutan asam asetat yang berbeda konsentrasinya. Yang pertama, dia punya konsentrasi 0,2 molar, diambil sebanyak 150 ml. Asam asetat yang kedua konsentrasinya 0,3 molar, diambil 100 ml. Kemudian kita campurkan dalam satu wadah, misalnya ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam gelas beker. Ditanyakan berapa molaritas asam asetat hasil campuran tersebut. Oke ya, konsepnya bahwa mol total dalam larutan itu adalah berasal dari mula-mula dari kedua asam asetat tadi. Jadi kita bisa hitung mol asam asetat yang pertama berapa, kemudian mol yang kedua berapa. Untuk yang pertama molnya sama dengan, untuk mencari mol kalau diketahui volume dan molar adalah kita kalikan saja volume kali molar. Volumenya 150 ml dikali molarnya 0,2 molar. Ini yang besar ya. Hasilnya adalah 15 kali 2 30. Satuannya karena dia mililiter menjadi milimol. Ini sudah pernah dipelajari kelas 11. Saya kira bukan hal yang asing maupun baru. Untuk yang kedua, langsung saja, volumenya 100 dan molarnya 0,3, berarti 100 kali 0,3 sama dengan ini sama hasilnya ya, 30 milimol. Nah, kemudian kita gabungin mol keduanya. Kalau dicampur, maka mol keduanya menjadi 30 tambah 30 60. Mol gabungan tambah 30 60. Gitu konsepnya ya. Kemudian untuk mendapatkan molar, tinggal kita bagi dengan volumenya. Volumenya adalah volume total ya. Volume totalnya 150 tambah 100 menjadi 250. Sehingga molarnya, molar gabungannya adalah 60 dibagi volume total. Ingat volume total ya, volume gabungan. Volume ketika dia sudah dicampur. 60 bagi 250. 6/25 sama dengan, picik kalkulator. Kalau memang mampu pakai hitung-hitungan pembagian di coret-coretan kertas juga boleh, bagus sekali untuk latihan otak. Hasilnya 0,24. Hidupkan dengan sepenuh hati. Ya, iklan. Seperti kami membuat yogurt ini sepenuh hati dari susu segar Greenfields. Dengan mantap iklannya. Sumber serat pangan. Greenfields yogurt. Ini dapat bayaran iklan harusnya ini. Lanjut ya. Oke, ini jawaban nomor 6. Gimana? Bisa dipahami gampang ya. Jadi konsepnya gitu. Jadi kalau kita mencampurkan dua larutan yang berbeda molaritasnya,
kita hitung masing-masing molnya, kemudian kita gabungin molnya terus dibagi volume total. Oke, nomor 6 fix. Terus lanjut nomor berikutnya, nomor 7, saya copy dulu. Start. Copy nomor 7. Bisa kebaca nggak soalnya di PowerPoint-nya ada juga ya. Ini soalnya seorang petani akan membuat larutan urea untuk pupuk. Pertanyaannya, berapa massa air yang diperlukan untuk membuat urea dengan fraksi mol 0,1? Bisa jawab sendiri? Coba dulu ya, dicoba. Kan ini sudah persamaannya gitu-gitu aja. Bukan hal yang baru ya. Sudah kemarin dibahas juga persamaannya yang digunakan untuk menghitung fraksi mol. Fraksi mol rumusnya adalah XT, fraksi mol terlarut kan ini ya, fraksi mol terlarut ureanya berarti XT. Nah, langsung kalau udah di pause dan coba jawab sekarang, dibandingkan jawabanmu dengan jawaban ini, kita mencari fraksi mol. XT adalah NT dibagi mol total. Ingat ya semua. Oke, sekarang kita hitung masing-masing. Mol terlarutnya, mol urea 15 bagi 60 gram per ml. Bagi 5 3, bagi 5 12, jadi 1/4 ya, ya kan? Atau kalau dibikin desimal 0,25. Itu mol dari urea. Kemudian mol air, massa air, diminta massa air. Kemudian fraksi molnya diketahui 0,1. Oke, kita bisa masukkan kebersamaan ini sudah. Berarti XT nya adalah 0,1, fraksi molnya 0,1 sama dengan 0,25 NT nya. Oke ya, per 0,25 tambah NP, gitu kan ya. Kita kali silang NP, naikkan ke atas ke kiri, ruas kiri dia naik 0,25 tambah NP sama dengan ini, kita pindah arus ke bawah 0,25 per 0,1, ya enggak? Ya enggak gitu kan? Oke, terus kita jadikan ini 25 per 1, 25 ya. Oke enggak? 25 per 1, 25 NP sama dengan ini, kita pindah ruas, berarti di sini NP sama dengan ini hasilnya 25, ini pindah ruas ke kanan, berarti 2 berapa sih ini? (0,25 tambah 0,25 per 2 0,25 per 0,1 2,5 ya, 2,5 ini pindah ruas jadi minus. Itu kan ya. Jadi ini kita kita bagi menjadi hasilnya 2,5.
Kemudian ini kita pindah ruas. Hasil pengurangannya adalah NP nya 2,25. Pertanyaannya mencari massa air. Diketahui molnya 2,25. Rumus mol sama dengan gram per mr. Sehingga kita bisa cari gramnya. Gram adalah mol kali mr. Sehingga molnya 2,25. MR-nya MR air 18. Dan 18. Hasilnya adalah picik-picik 40,5. Jadi massa air yang diperlukan 40,5. Coba cek kalkulator kalau ada yang salah. Yang penting caranya kamu bisa paham ya. Kalau hitungannya kan hanya kalkulator ini 2,25 kali 18 40,5 ya. Jadi massa air yang diperlukan 40,5 gram. Oke, itu soal nomor 7. Bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Saya copy dulu. Ini kita clear. Larutan asam sulfat 0,4 molar, larutan asam sulfat 0,4% dengan diketahui MR-nya 98, massa jenisnya diketahui 1,225 gram per mili. Ditanyakan molaritasnya ya. Jadi variasi saja ini ya, soal-soal gini ya. Tidak usah bikin kamu tegang. Santai saja. Ini hanya perhitungan ya sama sebenarnya, molar itu digabungin dengan konsep-konsep massa jenis, digabungin dengan konsep persen ya, nggak masalah. Itu hanya permainan kata-kata ya. Baik, dari ini data yang kita punya massa jenis. Massa jenisnya 1,225. Oke, kita bisa gunakan data massa jenisnya, massa jenis. Turunnya ya 1,255 gram per mili. Nah, kita kalau baca ginian ya ngerti ya bahwa dia untuk 1 mili dia itu massanya 1,225 gram. Massa jenisnya 1,225 gram per mili. Jadi dalam volume 1 mili massanya adalah 1,225. Setiap 1 gram itu dia punya volume setiap 1 mili salah lagi. Balik. Setiap 1 mili maka dia memiliki massa 1,225. Nah, kalau 1 liter 1000 mili ya. Tinggal kita konversikan aja. Kalau 1 mili massanya segini, 1 liter atau 1000 mili kali 1000 berarti kan. Jadi dia massanya adalah 1225 gram. Nah, salah lagi. Nah, kemudian dari data soal juga kita diketahui larutannya adalah punya persen massa 0,4% untuk H2SO4. Ini permainan aja ya. Persen berarti untuk 100 gramnya dia punya 0,4 gram asam sulfat, ya enggak? Nah, sekarang untuk massa segini berarti kita bisa ngitung asam sulfatnya. Massa asam sulfatnya adalah gram asam sulfatnya 0,4%. Ya terpaksa lagu-lagunya kita pakai yang ini aja ya, yang non royalty, karena kemarin menggunakan lagu-lagu yang dikenal luas karena peringatan hak cipta, tidak boleh digunakan. Lanjut, berarti dia kita kalikan aja 0,4% dikali, kebanyakan nolnya, 0,4/100
Ini apaan sih kok 1.100 ya, kali masa larutannya kali 1000 lah, salah. Ya kan, kali masa larutan tadi ya. Ini hasilnya adalah 4,9. Saya udah hitung duluan, kalau nggak percaya hitung sendiri aja gramnya. Nah kemudian mr, molar bisa dihitung udah sekarang ya. Kamusnya masih ingat kan, gram per mr atau molnya dikali 1000 per volume larutan. Ya, dia masukin angkanya, gramnya 4,9, mr nya adalah 98 kali 1000 per volume larutannya tadi kan kita misalkan 1000 tadi ya. Hasilnya nih 1 yang kanannya ini 4,9 bagi 98, hasilnya adalah 0,05. Mudah-mudahan bisa terbaca tulisannya. Sudah selesai nomor berapa ini, nomor 8 gitu ya. Jadi ini soal gini aja menyelesaikannya, jangan bikin galau, santai men. Alhamdulillah. Oke, bisa di save, di screenshot, dicatat. Lanjut soal berikutnya. Enaknya sih kamu sambil latihan ya, biar sinkron antara otak dengan tangannya. Saya copy lagi soal berikutnya, nomor 9. Nomor 9. Oh belum tampil tadi ya soal 9-nya ya. Nomor 9 soalnya saya tampilkan dulu ya. Nah 9, 10 bisa dicatat dulu, di pause catat. Saya kopikan ke whiteboard. Ini istilah, bila persentase berat fruktosa sebesar 20% dan bobot molekul fruktosa, bahasa lama sebenarnya ini ya, cuma sering dipakai. Bobot molekul itu sama dengan massa molekul relatif. Jadi kalau anak kekinian menyebutnya adalah MR, massa molekul relatif. Yang ditanyakan adalah molalitasnya, X dari fruktosa ya. Di data yang kita punya, kita punya fruktosa 20%. Wih, tulisannya mantap. Udah mulai malas-malasan nulis nih, pengen cepet. Nah, untuk menyelesaikan soal gini, diketahui persen massa 20%, kita gunakan aja pemisalan. Kita misalkan larutannya itu adalah sebanyak 100 gram. Misal larutannya 100 gram, jadi enaknya gitu. Mau misalkan 1000 gram juga boleh, mau 1500 ya boleh, tapi yang gampang kita bikin aja 100 gram. Misal massa larutannya 100 gram, itu enak menyelesaikannya. Kalau larutannya 100 gram, maka fruktosanya berapa? Ya, karena dia 20% berarti fruktosanya pasti 20 gram ya kan. Nah, itu enaknya kalau kita gunakan ini 100. Sisanya adalah siapa? Air ya, sisanya air. Airnya berapa gram? Kalau 100 gram dalamnya fruktosa 20 gram, berarti airnya sisa 80 gram. Nah gitu aja, simple banget kan. Oke, terus kita bisa cari molnya masing-masing. Mol fruktosa
20 gramnya dibagi 180. 2/18, 1/9. Pertanyaannya, molalitas. Saya kira tadi fraksi mol. Molalitas kita langsung musikin aja, berarti kan gini ya, pakai gini aja. Langsung aja M. Saya kira tadi fraksi mol. Ini kita hapus saja biar nggak bikin bingung. Molalitas pertanyaannya. Kalau molalitas mah tinggal masukin persamaannya langsung, nggak usah hitung mol per satu kan. Tadi saya kira fraksi mol. Gram per ml kali 1000 per P, ya kan? Masih ingat ya rumusnya? Harus ingat dong, udah berapa kali dibahas. 1000-nya. Gramnya 20. Oke. ml-nya 180 kali 1000. Tangannya tebel nulisnya. Kalau pakai pen stylus mungkin enak ya. Massa airnya di sini air loh ya, P bukan larutan. Perhatikan untuk molar larutnya yaitu airnya 80 gram. Kita bisa coret nolnya, ini coret juga. Kemudian kita bisa ini dengan ini jadi 9 ya. Oke, 1 kali 100 9 kali 8 72 ya, hitung aja kalkulator boleh, hasilnya 1,39. boleh kamu cek sendiri ya, gitu ya. Mungkin ini hanya variasi di persen ini, jadi kalau ketemu soal kayak gini kamu ambil aja pemisahan, jadi sehingga bisa ditentukan berapa fruktosanya, berapa airnya. Oke, screenshot, simpan atau dicatat. Lanjut ke soal terakhir, nomor 10. Fraksi mol dengan, nah ini fraksi mol ini tadi kan molalitas, ini fraksi molnya. Fraksi mol dari NaOH dengan presentasi beratnya 20%. Oke, saya copy dulu soalnya. Control P. Sama kayak tadi ya konsepnya, diketahui presentasi beratnya, tapi ini NaOH 20%. Jadi kita misalkan juga dalam 100 gram larutan NaOH nya berarti 20. Tambah kacau. Airnya sisanya sama kayak tadi kan 80 gram. Nah ini karena pertanyaannya fraksi mol, berarti kita cari mol masing-masing. Mol dari NaOH terlarutnya adalah 20 per ml nya 40. Oke, berapa? 0,5 mol. Terus untuk air, N pelarutnya gramnya 80, ml air berapa? H2O. Oke, 18. Sip. Hasilnya adalah 4,4 ya. Saya ngelihat catatan tuh, karena kemarin sudah dicoba tulis duluan, sehingga bisa mencari fraksi terlarutnya. Fraksi mol terlarut adalah terlarut di atas 0,5 dibagi mol total. Mol totalnya 4,9. 1,5 bagi 4,9 sama dengan 0,11 ya. Coba cek kalkulator, saya ragu. Kalkulator hadir. 0,5 dibagi 4,9. Salah ketik. 0,10. Oh, 0,10.
0,5 dibagi 4,9 0,102 0,1 aja pembulatannya ya. Ya fraksi mol dari NaOH adalah 0,1. Oke, sudah selesai 10 soal. Lanjutan kemarin ada 5 sudah, sekarang ada 5 soal lagi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan tetap semangat, tetap latihan dengan soal-soal yang lain. Soal-soal yang variatif bisa kamu cari sendiri di buku paket ataupun secara online, banyak soal-soal latihan, dan itu juga kadang-kadang sudah banyak juga cara membahasnya. Yang penting kamu ada usaha untuk mencoba tetap mempelajari hal-hal yang baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.